Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah nasihatnya Ibrahim bin Adham mengingatkan kepada salah seorang santrinya tentang pentingnya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lataftum mautakum malam taktabiru bihim. Ini akan saya sambungkan dengan materi bulan lalu. Banyak dan sering kita mengantarkan jenazah kawan, saudara kita, orang tua, tetangga dan sebagainya terlalu sering, sehingga tetapi sayangnya kemudian tidak mau mengambil pelajaran daripadanya. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik, Bapak Ibu? Apalagi ini ada kabar kembali kan, mohon maaf, apa isu serius, apa isu politik kita nggak ngerti tentang akan munculnya COVID kembali, ya kan? Sekarang agak rame, ada yang meremehkan, halah, ada yang begitu, paling ya bodoh bingi. Tapi juga ada yang menghubung-hubungkan dengan politik. Wah, ini nanti kalau COVID-nya mewabah pas jelang coblosan, belai. Ya, ada yang menghubungkan sampai begitu ya, orang namanya manusia. Menghubungkan itu berarti nanti tidak boleh berkumpul di TPS, bernyoblos suruh milih. Nah, itu nanti rawan, ya, macam-macam. Orang bisa berpikir beragam. Tetapi yang penting buat kita pelajaran itu, Bapak Ibu sekalian, dari mengantarkan jenazah yang kemudian diingatkan oleh sang syekh itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata mautakum, orang-orang yang meninggal di sekitar kita itu, pelajaran pertamanya satu, dia tidak mengenal usia. Ya, mohon maaf kalau mati itu huruf abjad itu mesak bagus Pak. Ya, mati ini gasik ya. Karena abjadnya huruf A namanya. Nanti yang Zainuddin Roto keri-keri Bapak. Tapi kan ternyata enggak. Nah, termasuk Zainal orang itu Roto keri. Nah, di Pak Zainal 12 di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya. Kalau oke, tapi ternyata enggak. Umur juga tidak. Kita bisa melihat dari sisi usia, anak-anak mengantarkan pemakaman orang tuanya biasa, tapi orang tua mengantarkan pemakaman anaknya juga bisa. Saya malah dapat pelajaran unik, Pak. Ya, ada orang tua, ya bukan kawan lah, senior saya agak jauh, itu anaknya 4. Beliau usianya sekarang hampir 90 tahun, tapi anaknya 4-4-nya meninggal dunia. Ada yang meninggal usia 60, ada yang usia, karena beliau punya putra itu di umur 20 tahun. Anak pertamanya meninggal umur 60 tahun di saat beliau umur 80 tahun. Ya. Kudu ini kan yang mati Pak Nese itu Pak. Kalau pakai urut kan begitu. Iya, tapi faktanya 4 anaknya itu malah bahasa Jawanya mati dewi-dewi gitu ya. Sementara bapaknya itu malah masih sehat. Iya, banyak orang mengantarkan pemakaman bapaknya, tapi ini bapak ini mengantarkan hampir 2 tahun sekali ibaratnya mengantarkan pemakaman anaknya. Ya, termasuk diantaranya cucunya juga. Jadi umur tidak bisa untuk ukuran seseorang itu. Iya, Bapak Ibu. Cucu mengantarkan pemakaman kakeknya ya bisa, wajar, normal, karena kakeknya sudah tua. Tapi kakek mengantarkan pemakaman cucunya juga bisa. Artinya umur tidak bisa menjadi patokan tentang hak hidup kita di muka bumi ini. Penyakit sama, penyakit juga bukan. Ya. Kalau penyakit menjadi sebab kematian, harusnya yang di rumah sakit rata-rata mati, yang di rumah rata-rata sehat. Tetapi faktanya juga tidak. Yang dibesuk sembuh, yang besuk mati ya Pak. Di rumah sakit sudah seminggu koma,
Kawan-kawannya besuk, iya bos, lah koma terus pak, berarti titik. Dia ini saya ngabari malah langsung tanda seru, langsung mati gitu. Iya. Kehati-hatian akan membuat panjang umur, ya itu kita boleh berteori begitu. Iya. Tapi faktanya salahnya apa? Orang naik sepeda motor, naik mobil, lampu merah mandek, malah diseruduk motor belum. Sopir truknya malah selamat. Ibaratnya yang salah malah selamat. Sing do mandek di lampu merah itu diseruduk rem blong, mati semua. Kurang hati-hatinya apa? Loh kalau dia kecelakaan karena lampu merah dia terjang kemudian diantem, itu mungkin orang bisa mengatakan. Tapi orang bilang bisa berhati-hati ning dalan ya selamat, gosek. Iya, nanti dulu. Sopirnya juga bukan galuh-galuh, rem blong. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kecelakaan itu juga bukan kemudian menjadi jalan kematian. Itu hanya sababiahnya saja. Sebab kita pernah mendengar kisah satu mobil, satu keluarga mobilnya ditabrak kereta api, semuanya meninggal kecuali bayinya. Coba, gue terus meni bayi sekti. Kalau bayi sekti ya tabrak meneh bayi begitu. Iya, dan begitu loh Bapak Ibu. Kematian tidak bisa kemudian dipakai patokan apa. Dulu di kota Batang Batang sekitar lari ke barat itu ada kecelakaan, tapi sudah lama itu. Mobil masuk rumah, truk masuk rumah, meninggal dunia. Wong domuni lah masalahnya rumahnya pinggir jalan. Yang rumahnya pinggir jalan itu ratusan bahkan ribuan. Tapi sing dileboni truk ya kuwi tok. Dan uniknya, ini kisah kata keluarganya, itu Bapak Ibu, mohon maaf, bapaknya itu biasanya nggak pernah tidur di kamar itu. Biasanya tidurnya di depan TV, ruang sing rada mburi ndelok TV karo kelekaran nang sofa. Lah kok malam itu tidur di kamar depan, yang kemudian ada truk masuk, sing giring dia tidur di situ sampai. Iya, begitu dan seterusnya. Itu pelajaran betapa, ya. Malah ada tuh cah nom telu udut bareng loh Pak. Udut bareng bisa mati bareng loh Pak. Karena dia udut ngondol sepur liwat loh Pak. Ya kroso ya kan lagi flying jadi ngombe mati kabeh. Ya itu begitulah Bapak Ibu. Tapi meskipun diikhtiarkan, kalau belum waktunya tidak bisa Pak. Bunuh diri kalau belum waktunya mati gagal Pak. Saya setidaknya satu lihat sendiri, dua lewat berita Pak. Ya, yang saya saksikan sendiri itu Bapak Ibu, orang bunuh diri gantung delelaki talinya pedot Pak. Ya, tolong kita pada keluar, rumahnya nggak jauh, depan selisih 2 itu kontrakan saya kontrak situ loh. Nopo Pak? Tarinya jiret. Tolong nopo? Aku pengen mati. Ya Allah bos, kowe lemu talimu cilik ya. Nak pengen mati sing rada bedhe aku ya. Nyo takeki nyo, ngono. Ya, padahal mau wis meh mati lho Pak ya. Tadi sekarang orangnya hidup Pak ya. Ya pengennya mati, tapi kemudian dia begitu Bapak. Belum waktunya mati, bunuh diri pun gagal. Gantung talinya pedot. Di Jawa Timur itu kan ibu dan 2 anaknya minum racun bareng, racun tikus. Nggak ada yang mati Pak. Iya, dibawa konangan tangganya, dibawa dokter, katanya wah ini mobil ini kurang akeh bos. Kudune wong ci sak botol ki nggo wong telu ya ora mati kabeh. Mereka nggak merencanakan loh Pak. Tapi ketika tak joki, ini mau banyak. Ya sudah kemudian begitu. Kalau belum waktunya, iya tidak. Tapi kalau sudah waktunya, sembunyi kayak apapun ya, kemudian datang juga. Apalagi kemudian dalam hal ini petugasnya yang bernama malaikat Israel itu satu hanya sami'na wa ta'na, pendengar taat dan tidak pernah keliru, apalagi guyon. Iya, enggak. Malaikat Israel itu malaikat yang rata guyon belas ibaratnya itu. Loh, kalau memang belum disuruh mematikan ya tidak dicabut nyawanya. Tidak ada terus malaikat Israel seminggu nganggur itu. Kita ya
Ra ngono ya, ra ono gawean ya. Kita iki sing ngaji ngantuk tak cabutane ya, kuwi ndak begitu ya. Iya, ndak pernah begitu, Pak. Ndak pernah. Serius Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau belum waktunya ndak. Kalau sudah waktunya dihindari kayak apapun ya tidak bisa. Ini pelajaran pertama tentang kematian, la taftum mautakum. Tapi kita disebut walam taktabiru bihim, tidak mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kisah-kisah tsunami, ya pelajaran yang luar biasa kan. Ayahnya seorang pelari, ibunya dalam keadaan sadar ngerti peristiwa itu, lari kemudian kenceng, kemudian istrinya juga dalam keadaan sadar lari kenceng, malah terkejar tsunami. Ya mungkin karena kebetulan melarunya keliru, kan dulu awal tsunami kan nggak ada petunjuk arah ya. Ini pantai melayu mureni buanter yang mureni terus Pak. Ya percuma kan ya, tetap disapu ya. Tapi uniknya anaknya yang di tempat tidur selamat Pak. Orang melayu yang dindi Pak, di boknya selamat Pak. Lo kalau ngerti di bok marahnya selamat, mungkin Paknya melu ning dhuwuring bok to Pak ya. Iya, lo maaf non sewu. Waktu itu 2004 itu saya ketemu dengan bayi itu. Iya, sekarang mungkin dia sudah dewasa ya. Ya itu Bapak Ibu di ayunan ketika kita kunjungan relawan untuk korban tsunami itu, kita kunjung dari tenda ke tenda, itu kemudian ada satu bayi yang kemudian diasuh gantian karena kita beberapa hari di sana. Akhirnya saya tanya, "Loh ini ibunya?" "Bukan." "Ibunya yang mana?" "Ibunya yang sudah wafat, bapaknya juga kena tsunami." "Dan ini kok bisa selamat?" "Ya ini saat bayi yang terapung-apung di laut ya ini." Ya, lo kalau terapung-apung tiduran di kasur maraknya selamat, yakin bapak ibu ini orang Melayu, seneng sebelah melu kelekaran gitu. Tapi nggak tahu Bapak Ibu, kalau sudah waktunya sudah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, tapi kemudian kadang kita kurang perhatian sehingga merasa aku saya suwi, aku saya nyanda. Karena apa? Pelajaran ini maknanya apa? Kita nggak bisa sembarangan karena tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal. Maka kemudian kita disuruh melakukan persiapan. Jadi pelajarannya adalah berarti kita harus melakukan persiapan. Karena mati pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya mati, maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat baik sehingga kapanpun mati pas baik. Ya gitu Pak. Iya. Maka ya sama Pak, kita bekerja karena kita nggak tahu kapan dimutasi, ya maka berlakulah baik, berlakulah yang bagus sewaktu-waktu mutasi dalam keadaan sedang berbuat kebaikan, sehingga kita meninggalkan jejak yang positif. Ya, apalagi kalau kemudian kita sudah merasa tahu akan kemudian pindah dan sebagainya, maka lakukan kebaikan jejaknya, sehingga kemudian seperti yang 1 bulan yang lalu kita sampaikan di bulan November itu, tuba liman mata walam yamut amaluhu. Seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol sudah wafat tapi kebaikannya terus disebut orang karena apa? Ketika hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan. Satu, pelajaran yang luar biasa bahwa tidak ada yang tahu kapan datangnya, sementara dia annal mauta haq, sesungguhnya mati itu pasti, tapi tidak tahu kapan datangnya, maka kemudian yang terbaik adalah persiapannya selalu berbuat kebaikan sehingga kapanpun datang dia dalam keadaan baik. Ini perlu saya tambahkan karena sebentar lagi mau pergantian tahun baru, masuk tahun baru. Nah kadang-kadang kita itu kan ganti tahun baru itu kan cenderung, maaf ya, bukan alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak. Cenderungnya kan begini Pak, kalau tahun baru Hijriah isinya doa-doa, kalau tahun baru Masehi isinya hura-hura. Ya kan? Nanti tahun baru maksiat, tahun baru Masehi maksiat, tahun baru Hijriah tobat. Kira-kira begitu yang kita yang banyak dilakukan orang. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita berganti tahun itu, kata Abu Nuwas dalam syairnya, wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifah timali. Ya Allah, ganti tahun itu berarti jatah umurku semakin berkurang, tapi dosaku masih saja terus
bertambah. Kaifah timali, lalu bagaimana aku harus memikulnya, sehingga beliau sampai mengungkapkan kalimatnya dzunubi mithlu adatir rimali. Ya Allah, dosaku itu seperti pasir-pasir di pantai yang tidak sempat kami menghitungnya karena betapa banyak kesalahan dan kekurangan kami. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Min husnul islami ar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang mukmin adalah meninggalkan sesuatu yang kurang atau tidak bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tetapi kemudian yang wajar saja, tidak usah berlebihan, apalagi sampai kemudian ditambahi dengan pesta maksiat. Nah, itu kan harus kemudian kita ingatkan semuanya pada siapapun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jangan sampai kemudian kita tidak menikmati dunia ini sama sekali, karena perintahnya penyelam itu diberi alat bantu atau tambahan pernapasan, tabung itu disuruh menyelam untuk mencari mutiara. Maka ketika di dalam dasar laut, ya memang tugas utamanya mencari mutiara, tapi kalau bisa bercengkrama dengan ikan-ikan, menikmati indahnya terumbu karang, kan itu indah Pak. Hidup itu begitu. Jangan sampai sibuk mencari mutiara, lupa untuk menikmati bercengkrama dengan ikan-ikan di dasar laut dan terumbu karangnya. Tapi jangan sampai juga sebaliknya, sibuk dengan menikmati keindahan terumbu karang, ikan-ikan, sampai lupa mencari mutiaranya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupa sekali-kali jangan melupakan kenikmatanmu di dunia. Jadi harus kemudian kita nikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya, apalagi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintah untuk fasiru fil ard, berjalan di muka bumi ini. Ya, dulu orang menerjemahkanlah berjalanlah kamu di muka bumi ini. Sekarang orang menerjemahkan lebih progresif itu dengan traveling lah, berjalanlah, pikniklah, agar kemudian kita akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, pelajaran yang pertama bahwa kematian pasti, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya, maka persiapan yang terbaik adalah berbuat kebaikan sehingga kapanpun datang kita dalam keadaan baik. Itu yang kemudian orang menyebutnya dengan husnul khotimah. Nah, untuk husnul khotimah itu hidupnya harus istiqomah. Istiqomah berat Ustaz. Iya, istiqomah memang berat. Yang ringan itu istirahat. Ya, karena kita sudah kadung baik kok Pak. Maaf dalam tanda petik ya, kita itu sudah kadung baik, awet kuliah ya kan, maaf bapak-bapak yang alumni STAN kan terlatih untuk diajari berbuat baik macam-macam, wis kadung apik, ojo gelo Pak. Ya Allah, mau biyen ngerti yo miring-miring sithik, saiki tobat ya Pak. Ngene iki, nah, jangan sampai kita gelo gitu loh Pak. Lo ada loh Pak, mohon maaf, ya ada, tapi ya bukan konteks kerja Pak. Wis kaji ki gelo Pak. Ngerti yang ini makan sok ben ya. Lah napa bos? Lah ini kadung kaji rak bebas to. Ngono ki Pak. Jadi ada yang merasa begitu. Jadi sudah haji itu malah gelo, ngene iki beban tok to. Meh ngene ra entuk, apa meneh ku jengkelke ndang siji kaji. Ora enak-enak itu to. Lah ada yang merasa begitu Bapak Ibu. Sudah berbuat baik gelo itu ada. Maka Bapak Ibu ya, karena sudah kadung dalam tanda petik berbuat baik, ya harus kita jaga. Karena apa? Nanti Allah menghitung kita itu di ujungnya masalahnya. Itulah kenapa kita tidak boleh mencela orang lain, karena kita tidak tahu ujung kita bagaimana, ujung dia bagaimana. Iya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sedikit selipkan. Bapak Ibu yang kita itu alhamdulillahnya ASN, PNS, jadi orang melu rame di dunia politik, capres mencapres itu, sehingga kita rada aman, paling delok karo guyu. Iya, kalau enggak, itu maaf ya, bisa nuding orang dengan enteng.
Wong ASN aja juga masih ada yang kurang pintar mengendalikan diri kok. Iya Bapak Ibu, betapa kemudian sering menilai orang lain. Iya, tiwas dione-one iki sesuk bolone. Kan kacau Pak. Ya kan, tiwas diungkap-ungkap keburukannya, jebule sesuk dadi bolone baru terus memuji-muji kan bingung ke wong akeh Pak. Iya, itu jane iki piye to bocah iki ya. Ya, maka kemudian ya kita ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumama. Kalau suka ya enggak usah berlebihan karena bisa jadi besok nanti kamu benci. Sebagaimana sebaliknya, benci ya enggak usah berlebihan karena bisa jadi besok kamu suka. Loh kan itu yang sangat potensial. Apalagi mohon maaf yang kemarin rame, hari ini rame loh Pak. Di medsos itu rame. Saya bilang, saya minta komentar ya, saya akhirnya komentar. Wong nak kalau tresno, wingko katon kencono, kalau nggak seneng kencono katon wingko. Kencono katon wingko atau wingko katon kencono. Wingko itu kan batu hitam. Itu akan terlihat seperti mutiara karena kita suka. Wis to, mbok salah kaya ngopo? Itu kemudian kita membelanya habis-habisan, ya kan? Menurut kita keliru, tapi karena kita semua orang mengatakan itu salah, ini nggak bener, mosok calon kok ngene. Tapi kalau kita suka, bisa jadi tampak kencono, jadi tetap indah saja. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah tidak suka, kencono katon wingko. Mbok jelas kene wis detail kaya apapun wong ora seneng, tetep ora. Iya. Maka sesungguhnya demokrasi itu lebih cocok untuk negara maju, Pak. Ya, kita itu rapati cocok, kuampanya debat sampai lemes. Nah, ya kan? Karena orang itu sudah punya pilihan. Jawabannya salah, angger bolot tepuk tangan, Pak. Iya. Tapi nek wis jawabannya apik kok yo ngopo? Ora seleng ya kan gitu loh, Pak. Iya, makanya sakjane iki wis daripada debat atau lemes ngono ora usah bilang. Meskipun alhamdulillah bangsa Indonesia itu ada, menurut hasil penelitian itu masih ada 28% orang yang berpikir rasional, milihnya nunggu debatnya rampung, milihnya nunggu sing pantes tak pilih sing ndi. Tapi yang maaf 72% itu wis do milih dhewe-dhewe. Ibaratnya mbok sampai mumpluk lho Pak ora dipilih. Kalau nggak seneng, iya. Tapi meskipun rano isine blas, tapi kalau sudah seneng ya tetap akan dipilih. Itu yang 72% Pak. Yang 28% saya berharap sing nang kene iki 28% gue ya Pak. Ya, iya begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak perlu berlebihan. Karena yang dihitung nanti ujungnya Pak. Ujung kehidupan kita. Itu was dione-one iki jebule sesuk alim Pak. Iya. Kuwi wong ora bener jebule sesuk saleh. Iya. Wong kandhane nangel ora tau salat. Bandeng pensiun jebule salate tekun Pak. Ngono ora usah muni. Ya wae pensiun manang dina. Ngono iki. Lho kok ya koper-koper bisa jadi dapat hidayahnya pensiun. Ya, saya dulu kan pernah cerita, ono wong kon salat angel krungu adzan kupenge kering. Ya ora masjid mripate blereng gitu. Jak salat ngece, Pak. Begitu tua, salat tekunnya luar biasa. Urung adzan wis nang masjid Pak. Wong turu masjid. Ya kan begitu loh Bapak Ibu, yang luar biasa kan. Artinya kita tidak perlu begitu. Ini pelajaran penting buat kita. Manusia itu matinya nggak ada yang tahu, kapan datangnya, ujungnya kita juga tidak tahu. Maka tidak usah berlebihan membenci, tidak berlebihan dalam mencela. Kalaupun harus yang kita tidak suka adalah sikapnya, tindakannya, perbuatannya, bukan pada orangnya. Satu. Pelajaran kedua ketika kita mengantarkan yang itu kemarin bulan yang lalu sudah saya jelaskan detail itu, betapa kemudian keluarga, harta, kemudian selesai semua, yang ikut hanya amal. Tapi dari sebelum itu ada pelajaran penting yang kedua dari kita mengantarkan jenazah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang dihargai, manusia itu dihargai ketika masih ada rohnya, Pak. Tenang, Pak. Kalau sudah nggak ada rohnya, ganteng, kaya, cantik, kaya, ningrat sekalipun nggak ada yang mau. Orang ngandel boleh aja dicoba. Manusia itu baru disebut manusia karena ada rohnya. Kalau rohnya sudah keluar, jasad kita itu rana apa-apa nih, Pak.
tenan Pak. Jumat ya kan, ini kan lumayan, weekendnya lumayan toh. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Pak, libur 4 hari kan, betul Pak ya? Betul, libur 4 hari. Wah, Jumat seneng, wah mulai numpak kereta, wah ya Allah, delalah rezeki Pak. Sebelah iki cah wedok wayu, nom ayu, tapi mati Pak. Yakin usah medun ganti sepur wae, ganti bis wae, nggak nyaman. Ya. Seganteng apapun, secantik apapun mati, ya sudah selesai. Pelajaran pentingnya apa Bapak Ibu? Kita itu sering sibuk ngurusi fisik kita, kurang memperhatikan aspek rohaniah kita. Tenan Pak. Ya, kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang physically, ya soal-soal fisik kita, sementara aspek rohaniah kita kurang kita perhatikan. Padahal itu jati diri manusia ya, di situ itu Pak. Yang membedakan manusia dengan binatang itu antara lain binatang menyalurkan syahwatnya, manusia juga menyalurkan syahwatnya. Tapi kalau manusia itu diberi akal sehingga kemudian dengan akalnya rohaniahnya bergerak untuk tidak melakukan secara sembarangan. Tapi kalau ada manusia, kalau binatang nggak ada itu, maka kemudian dia tabrak saja, maka kemudian manusia ketika nabrak itu, Quran menggambarkan kal an'am bal hum adall. Dia lebih seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari itu. Karena binatang ternak itu, kambing itu ra iso mbedakake tonggo, kakang, adi, sedulur, dia nggak bisa membedakan. Tapi manusia kan bisa. Tapi kenapa perilakunya seperti itu? Maka disebut balhum adall. Maka dia lebih buruk dari binatang ternak. Ya, orang akibatnya apa? Orang itu membanggakan orang fisik Pak. Jujur Pak, kita itu rata-rata membanggakan fisik. Ya kita ya orang lain. Saya ingin cerita aja yang ringan-ringan Bapak Ibu. Ketika dulu, mohon maaf, saya dicerita pengalaman kurang bagus tapi untuk pembelajaran betapa orang selalu memperhatikan fisik. Saya dapat undangan pengajian di sebuah hotel. Saya datang sendiri, naik mobil Hijet 1000. Saya masih ingat mobil saya yang pertama namanya Hijet 1000. Begitu masuk ke hotel itu, di stop oleh satpamnya, disuruh pindah mundur Pak, parkirnya di luar. Saya nggak sempat memperkenalkan diri, kan sudah suruh mundur. Aku mundur, cari, penuh ramai karena itu acara besar, karena akhirnya pojok keluar agak jauh. Kemudian peci saya pakai, saya biasa peci tidak pernah saya pakai, saya taruh, saya pakai, lewat situ lagi. Ma, bapaknya mau ngisi pengajian? Iya. Lah mobilnya di mana? Saya mbok kon metu lho Mas. Iya. Lo tadi bapak nggak bilang, lah gue ratakon mas ngusir betul. Iya, dia bilang maaf Pak, mobilnya bawa masuk. Aku mau tekan gini Mas, mbok kon metu meneh, kon jiko meneh wegah to Mas. Iya. Terus biar di sana aja. Pak jangan Pak, saya tahu Pak, saya tahu persis. Kalau sampai bosnya atau pimpinannya tahu bahwa mobil saya di luar jauh atas perintah dia, wah itu mesti dia bisa kena masalah kan? Maaf Pak, mobilnya dipindah Pak. Orang aku tekan gini, telat gitu. Pokoknya balik meneh, ora iso aku. Tak kerjani di sana Pak. Maaf Pak, kuncinya Pak. Nah kalau Mas mbok pindah. Sebelah mana Pak? Golek ono aku. Iya tak kon golek dhewe ya. Nah, Bapak Ibu dulu kan belum musim pakai remote, mumet dia golek ya. Nah, Bapak Ibu saya tak guyoni ya, Pak. Wah, ya susah loh Pak. Wah, tak ada Mas Rono. Ya, begitu pulangnya Bapak Ibu, mobil sudah disiapkan di depan lobi, rampung tak gawas. Iya, meskipun yo rada isin mobil apa-apa kene hijau dhewe Pak. Lagi-lagi karena soal fisik Pak. Memperhatikan fisik manusia. Begitu Pak. Sehingga sampai orang Jawa nyebut ajining sarana ing busana itu ya begitu. Manusia sering berkaitan aspek fisiknya, tidak memperhatikan apa yang di dalam. Sampai kemudian pepatah Arab pun mengatakan undur maqal wala tandur mangqal. Ya, perhatikan materinya, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Sebab kalau kalau kamu sudah nggak suka, api apapun materinya, kamu akan membencinya. Sama yang debat capres itu Pak. Kalau yang dilihat orangnya, nak wes suka, apapun yang akan diucapkannya tetap anggap apa. Itulah lemah kita, hanya memperhatikan fisik. Padahal kalau fisik itu sudah ditinggalkan oleh rohaniahnya, mbuh jenderal, mbuh kopral, mbuh maaf ya, raja, mbuh rakyat, semuanya sama. Ya, selesai. Bahkan kemudian Pak Ketua RW itu sambutannya tambah menjengkelkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pergi mendahulu kita.
ngono ki Pak sambutane Pak. Padahal jenazahnya yang sebelah itu Pak. Tapi sambutannya telah pergi mendahului kita karena kita sudah nggak dianggap ada. Itu pelajaran yang luar biasa bahwa kemudian ini akan memasuki tahun baru, ya mudah-mudahan tambah tahun, tambah umur, tetap sehat walafiat, dan kemudian memahami bahwa ini adalah perjalanan hidup yang harus kemudian kita lalui, belajar dari banyak kehidupan yang sudah kita lihat, kita saksikan, maka kemudian memperbaiki amal dengan kebaikan dan kebaikan, dan kemudian tanpa harus menilai orang lain karena kita tidak tahu ujung kehidupan masing-masing. Yang kedua, bagaimana kemudian kita tidak dan jangan terlalu sibuk, bukan tidak boleh ya, jangan terlalu sibuk dengan kehidupan lahiriah fisik kita sementara kita melupakan aspek rohaniah kita. Ya, sambil orang santai itu mengatakan enaknya makan itu kan bukan apa lauknya, tapi dengan bersama siapa kita makan. Ya, aspek rohaniahnya. Iya, bagi orang-orang yang mencintai keluarganya itu mangan ijen meskipun lauknya lengkap itu malah sedih Pak. Iya, ya Allah mangan ijen, nggak ada anak, nggak ada istri, meskipun lauknya nyenengke semua. Tapi ketika meskipun lauknya sederhana tapi bersama keluarga, rohaniahnya bergerak, itu indahnya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu saya membaca kalimat bagus. Kalau rohaniah yang kita gerakkan itu Bapak Ibu, kalau sudah baik, hubungan baik, itu hubungannya begitu dekat seperti Desember dan Januari. Tapi kalau rohaniah nggak sehat, nggak bagus, rasanya jauh seperti Januari dengan Desember Bapak Ibu. Ya itu baca itu kok cahki pinterman kayak kalimat itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya seperti itu loh yang sekarang muncul namanya keluarga Samawa. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat YouTube-nya ya. Samawa itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang itu Samawa itu maknanya kumpul sama-sama main WA. Ya, kumpul keluarga tapi cekelan HP ini dewi-dewi. Nah ini mumpung liburan, manfaatkan mungkin Bapak Ibu yang putra-putrinya pulang dari pondok atau dari mana, luar kota atau sekolah, mari kita manfaatkan dengan bagus untuk membangun hubungan rohaninya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Mumpung ada weekend yang agak panjang, long weekend 2 kali kan, mari kita manfaatkan dengan sebagus-bagusnya, bukan soal fisiknya tapi pada aspek rohaniah kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.